Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan sebentar itu bernilai ibadah. Dan pada hari ini saya mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa sebelum kita belajar ya. Oke, untuk ketua kelasnya saya persilahkan. Jadi untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut lagi, saya mohon untuk semuanya berdiri dulu ya. Oke, yang laki-lakinya bisa dirapikan bajunya dulu. Kalau sudah, coba kita tengok kiri kanan, lihat. Kalau ada sampah silahkan dipungut dan dibuang di tempatnya ya. Nah, kalau selesai silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saya mau memeriksa kehadirannya ya. Siapa-siapa di antara kita yang tidak hadir, ya coba ketua kelasnya Pina, siapa temannya yang tidak hadir ini hari? Ika Nurjana, Pak. Oh ya, oke. Kenapa Ika? Sakit, Pak. Oh, sakit ya? Oke, berhubung karena ada teman kita yang tidak sempat hadir pada hari ini karena berhubung lagi kurang enak badannya atau sakit. Mari kita doakan semoga minggu depan Ika bisa hadir kembali bersama kita, ikut dalam pelajaran saya. Amin. Oke, bagaimana ini hari, semangat ya? Semangat. Oke, jadi kalau kita semangat, kita siap, sebelum kita belajar yakin saja tidak ada beban yang kita hadapi untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau kita semangat, yakin kita pasti tidak merasa ngantuk dan sebagainya ya. Artinya apa? Motivasi untuk mengikuti pelajaran itu berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk mengenang ya atau menanamkan yang namanya nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dulu sebelum kita masuk di pelajaran inti ya. Jadi saya harap berdiri dulu, kemudian kita menyanyi lagu nasional ya. Oke, ketua kelasnya mohon dipandu untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini tujuan daripada pembelajaran kita adalah di pertemuan pertama ini. Pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik dapat menganalisis
kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga kementerian non departemen. Kemudian menyaji hasil analisis kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen. Kemudian terakhir menerapkan perilaku jujur dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, saya mau bertanya dulu, masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Masih Pak, tentang sistem pembagian kekuasaan Pak. Oke, sistem tentang pembagian kekuasaannya. Terus yang apa lagi? Jadi pembagian kekuasaan menurut ahli filsafat politik yaitu Montesquieu membagi kekuasaan negara ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oke, ya terima kasih ya untuk kita ya mengingatkan kita kembali terkait dengan materi kita minggu lalu. Oke, saya kira itu cukup. Kita masuk di materi kita untuk hari ini, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu kementerian, ya. Oke, kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, membentuk kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah dan pemecahnya. Kemudian pemisahan, penggabungan dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Lanjut lagi, kedudukan lembaga kementerian. Ini jelas dalam Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2 kedudukan dan urusan pemerintahan. Yang pertama adalah kementerian berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ketiga adalah kedudukannya juga tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Terakhir adalah untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Oke, saya kira untuk materi yang cukup ya. Sebelum kita masuk diskusi, saya mau bertanya dulu kepada anak-anakku semua, ya, apakah yang saya sampaikan tadi masih ada yang belum dipahami, ya? Oke, yang pertama, ya, apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, siapa yang melaksanakan tugas kepresidenan itu? Saya Pak. Oke, Bina Amir ya. Oke, silakan dijawab. Jadi jawabannya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Oke. Sekarang saya kaji lagi ya, anak-anakku semua. Salah satu hak prerogatif sebagai seorang presiden juga bisa dikatakan sebagai kekuasaan apa? Saya Pak. Oke. Anda ya, silakan jawab. Relatif Presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet. Oke, jadi sekali ya jawabannya. Oke, saya bertanya satu lagi ya. Salah satu variasi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
Oke ya, Nur Ainia. Oke, silakan dijawab. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR. Oke, jadi sekarang saya beri waktu kepada anak-anak semua. Kalau masih ada yang belum dipahami atau dimengerti terkait materi tadi yang saya jelaskan, ya silahkan bertanya, angkat tangan ya. Pak, izin bertanya Pak, kalau seorang menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh siapa? Oke ya, saya pertanyaannya Pina Amir ya. Pina Amir ya. Kalau seorang menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh siapa? Oke. Menteri itu diangkat oleh presiden ya. Kemudian yang punya hak juga untuk memberhentikannya juga adalah presiden ya, karena menteri itu adalah membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diberikan. Oke, saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Oke, saya kira kita masuk di pembagian kelompok ya. Sebelum kita diskusi, kita bagi kelompok dulu. Ya, ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Coba lihat udah dari pertama tadi, kalau itu ya ini kan sudah saya lihat ya, kalau luar negeri, dalam negeri, ya langsung kasih Indonesia ya. Ini kan bisa kita tersendiri. Sekarang kan di sebelah kembali. Terus apa lagi yang kita? Oh, jadi ini yang kayak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Jadi, dari hasil kerja kelompok kami itu, menurut peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara. Kementerian kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya. Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapanpun karena telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Jadi ada 3 kementerian yang nomenklaturnya selalu tetap. Jadi yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Jadi nama menterinya adalah Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian. Jadi yang kedua Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nama menterinya adalah Retno Lestari Priyansari Marsudi. Ketiga, Kementerian Pertahanan Indonesia. Nama menterinya Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto Djohadikusumo. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk di tugas sesuai dengan LKPD ya. Oke, saya akan membagikan dan tugas ini sifatnya individual. Ya, lembar kerja siswa itu dikerjakan secara individu ya. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya mau dari salah satu kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, oke, silahkan Ananda
kesimpulan dari materi pembelajaran kita tadi, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Jadi Republik maka untuk pertemuan hari ini kita juga tutup dengan doa ya. Oke, jadi untuk memimpin doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, saya kembalikan lagi ke ketua kelasnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, insyaallah, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira cukup dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.